Dah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Neuroscience pada anak usia dini, Ibu Hoiriah MPD. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester di semester 2 dengan materi yaitu anak usia dini dalam tinjauan neuroscience dan Al-Quran. Baik, slide selanjutnya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Elisa dengan NIM 18621501147 dengan program studi pendidikan guru anak usia dini kelas reguler plus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, slide selanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai tinjauan anak usia dini dalam neuroscience. Fase tumbuh kembang anak usia dini merupakan fase terpenting selama kehidupan manusia, terutama pada masa balita. Hal ini dikemukakan oleh Sukatin pada tahun 2020. Anak usia dini adalah anak yang memiliki rentang usia 0 sampai 6 tahun. Terdapat berbagai perkembangan yang terjadi pada masa anak usia dini. Pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0 sampai 4 tahun mencapai 50%, hingga usia 8 tahun mencapai 80%. Hal ini dikemukakan pada Direktorat Tenaga Teknis pada tahun 2003. Pertumbuhan jaringan otak ini akan mempengaruhi terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Selain pertumbuhan sel otak, secara fisik pada masa usia dini mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada anak usia 0 tahun mencapai 25%, kemudian pada usia 6 tahun mencapai 85%. Ini dikemukakan oleh Siyadi pada tahun 2017. Hal ini disebut pada masa keemasan atau yang kita kenal dengan istilah golden age, suatu masa keemasan yang mana dialami oleh semua anak usia dini, yang hanya terjadi pada masa tersebut, dan jika distimulus dengan baik maka akan menguatkan aspek lainnya seperti kognitif, motorik, emosi, seni, dan logika yang sebelumnya sudah tumbuh dan berkembang. Akan tetapi pada masa golden age ini dalam pandangan psikologi terjadi proses gejolak secara alami, di mana anak usia dini mengalami fase awal yaitu usia lahir sampai masa kanak-kanak. Ini dikemukakan oleh Samsu pada tahun 2000. Gejolak ini adalah suatu peristiwa di mana anak mengalami berbagai guncangan dalam pertumbuhan dan perkembangannya karena terjadinya perubahan fisik, psikis, dan emosi. Slide selanjutnya. Saat lahir, otak anak memiliki miliaran sel saraf, tetapi jumlah ini akan hilang setelah lahir. Ketika otak mendapat rangsangan baru, otak mempelajari hal-hal yang baru. Stimulasi menyebabkan sel-sel saraf membentuk koneksi baru untuk menyimpan informasi. Sel yang digunakan untuk menyimpan informasi ini mengembang dan juga memproduksi hormon yang diperlukan untuk perkembangan anak. Dan yang tidak atau yang jarang dirangsang akan punah. Stimulasi yang teratur dan terus-menerus akan memperkuat hubungan antar saraf yang telah terbentuk, sehingga otomatis fungsi otak menjadi lebih baik. Stimulasi yang diberikan sejak usia dini juga dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Stimulasi dini sejak usia kehamilan 6 bulan hingga usia 3 tahun dapat menyebabkan perubahan ukuran dan fungsi zat kimia otak. Selain memperkuat jaringan dan sel saraf otak, pemberian rangsang yang baik juga dapat menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan perilaku, kecenderungan, dan kebiasaan. Meski prosesnya sangat rumit, semua itu bisa dipantau oleh otak. Jika dibandingkan dengan komputer, otak manusia menyimpan lebih dari 100 miliaran informasi. Bentuk stimulasi juga dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Misalnya dengan memberikan kasih sayang, cinta, penghargaan, pengertian, dan perhatian dengan memperhatikan fase usia anak-anak. Selain itu juga mungkin dapat dilakukan dengan melalui pengalaman langsung
dan menggunakan panca indera seperti memberikan contoh yang baik karena anak akan belajar dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Slide selanjutnya. Dalam kajian neuroscience terjadi perkembangan yang pesat pada fase usia 0 sampai 8 tahun, di mana syaraf otak berfungsi mencapai 80%. Pesatnya perkembangan saraf otak ini disebut sebagai masa golden age, di mana terjadi masa puncak keemasan tumbuh kembang anak baik dari aspek spiritual, kognitif, bahasa, logika, matematika, seni, dan sosial emosional. Slide selanjutnya. Anak usia dini dalam Al-Quran. Anak usia dini dalam istilah Al-Quran disebut dengan as-sabi dan at-tafil. Menurut bahasa artinya tidak mahir atau kecenderungan berbuat salah. Sedangkan menurut istilah yaitu kelompok anak yang berada pada tahap menyusui hingga anak berusia menjelang balik. Slide selanjutnya. Kata at-tafil berarti yang kecil dari tiap sesuatu pada diri anak-anak, menunjukkan bahwa panggilan bagi anak yang baru lahir. Pada usia awal kelahiran ini, manusia amat lemah dan tidak mempunyai kemampuan apapun, tidak mampu berpindah tempat, bahkan pandangannya pun belum berfungsi. Dalam konteks sebagai manusia dimaknai anak yang berada dalam tahapan perkembangan fisik yang ringan, lunak, halus, dan lembut atau belum matang. Al-Quran menjelaskan bahwa pada fase ini anak lemah dan membutuhkan pendampingan dan bimbingan selain menganugerahkan ASI sebagai makanan pertama dan utama di masa awal kelahiran. Tuntunan syariat Islam juga mengajarkan untuk melaksanakan mendengarkan azan di telinga sebelah kanan dan iqomah sebelah kiri. Selain itu, anjuran lain adalah akidah, memberikan nama yang baik serta melaksanakan khitan. Selain itu, memberikan ajaran-ajaran tersebut, Al-Quran memberikan isyarat untuk mendidik anak dengan ketakwaan dan mencontohkan akhlak yang baik. Slide selanjutnya. Dalam pandangan Al-Quran, anak memiliki tempat yang agung, yaitu menjadi perhiasan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pembinaan dan pengajaran anak diawali dengan memberikan pendidikan akhlak yang baik dan menjaganya dari pergaulan yang buruk merupakan cara untuk memberikan kehidupan yang hakiki bagi sang anak. Ini dilakukan di awal-awal pertumbuhan anak. Jika anak dibiarkan tumbuh begitu saja, ia akan tumbuh dengan akhlak yang buruk, misalnya seperti berbohong, dengki, mencuri, dan sifat-sifat buruk lainnya. Pentingnya memahami tumbuh kembang anak usia dini akan membantu orang tua untuk dapat memberikan pembelajaran dan pendidikan yang sesuai dengan tumbuh kembang anak, sehingga orang tua dapat memberikan pendidikan. Lain itu, dengan mengetahui kebutuhan anak sesuai dengan tuntunan syaraf otak dan Al-Quran, akan memberikan pemahaman kepada anak dengan berorientasi pada spiritual kemampuan anak secara individu. Slide selanjutnya. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran surat Maryam atau surat ke-19 ayat 12 dan 29. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwati wa atainahul hukmum sobiyya. Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami akan memberikan kepadanya hikmah selagi ia masih dalam masa kanak-kanak. Maka Maryam pun berkata, menunjuk kepada anaknya, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan. Slide selanjutnya. Ayat tersebut menjelaskan as-sabi adalah anak kecil yang masih dalam ayunan. Fase ini merupakan fase penyesuaian di mana janin yang dalam kandungan lahir menjadi bayi.
Pada fase ini, panca indera juga mulai berfungsi. Pertumbuhan dan perkembangan organ fisik sangat cepat. Peran orang tua, terutama ibu, sangat dominan untuk tumbuh kembang anak dan air susu ibu menjadi makanan pokoknya. Selain orang tua, pada tahap ini keinginan sosialisasi anak sudah mulai tumbuh. Dan pada fase ini anak-anak ditandai dengan kemandirian, kemampuan, dan kontrol diri. Pada awal kelahiran, bayi masih lemah dan belum mampu menggerakkan seluruh tubuhnya. Beberapa anggota tubuh yang baru berfungsi seperti tangan baru bisa mengepal, kaki bergerak, dan mata menatap meskipun belum dapat melihat. Pada fase ini, anak memiliki ketergantungan terutama kepada ibu karena sebelum dilahirkan anak sudah dalam kandungan selama 9 bulan dan ketika anak lahir membutuhkan ibu sebagai pendamping sampai anak itu mandiri. Selanjutnya, mengenai fungsi Al-Quran. Islam memerintahkan penganutnya untuk mempelajari proses belajar sejak awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk dan teknik belajar yang diperintahkan Islam adalah Iqra, yang artinya membaca. Definisi membaca tidak hanya mencakup membaca teks, tetapi juga membaca alam semesta dengan segala isinya. Ilmu pengetahuan sebagai bagian dalam referensi wawasan manusia, khususnya dimensi keilmuan Islam, memiliki kaidah keilmuan dalam perumusannya. Produk ilmu pengetahuan digunakan dalam berbagai dimensi kehidupan dan pengembangan manusia. Dalam hal ini, fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber hukum kehidupan, pedoman hidup manusia, sumber keilmuan, panduan pembelajaran untuk anak, dan komprehensif untuk membentuk karakter dan perkembangan perilaku anak. Slide selanjutnya. Gagasan filosofis yang menarik di dalam Al-Quran. Di sini ada yang namanya gagasan filosofis makro, yaitu mengenai keislaman, keilmuan, moralitas, dan keselamatan manusia di dunia dan juga di akhirat. Kemudian gagasan filosofis mikro, yaitu hafalan Al-Quran yang dapat menstimulasi otak. Slide selanjutnya yaitu mengenai tentang pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini untuk menstimulasi otak melalui alat permainan edukatif. Beberapa alat permainan edukatif sebagai alat peraga pembelajaran memuat huruf-huruf Al-Quran itu dapat menstimulasi fungsi otak pada anak usia dini. Tidak hanya berupa alat pembelajaran edukatif dalam bentuk kertas, buku, ataupun lembaran, tetapi juga dalam bentuk susunan permainan seperti balok, puzzle, dan berbentuk media pembelajaran yang lain. Saat di rumah, anak-anak bersama orang tua, mereka akan menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran mengenai bercerita, seperti bercerita kisah tentang Nabi dan bergembira bersama agar meningkatkan kelekatan, kekukuhan, dan mengembangkan potensi spiritualitas keluarga pada setiap anggota keluarganya. Dengan demikian, proses pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini memenuhi kaidah pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non-formal di rumah. Akhirnya anak-anak tumbuh secara utuh dalam jalur keislaman dan keilmuan yang integratif. Slide selanjutnya. Ya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran mengenai tinjauan anak usia dini berdasarkan neuroscience dan Al-Quran, yaitu science without religion is blind, and religion without science is lame. Ilmu pengetahuan tanpa agama itu adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Maka kedua-duanya antara ilmu pengetahuan dan agama harus berjalan secara seimbang agar dapat membentuk karakter anak yang baik dan bermanfaat bagi masa depan. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.